sering ini ya, sering apa namanya gemeteran atau muntah-muntah, bukan muntah mual-mual gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat inspiratif dimanapun kalian berada. Selamat datang di Garasi, Gali Cerita dan Inspirasi. Sebuah acara di mana kita menghadirkan tema dan tamu-tamu inspiratif di setiap episodenya yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, tema di episode pertama kita kali ini adalah waktumu suksesmu. Alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu di episode perdana ini yang sangat luar biasa. Beliau ini seorang dosen. Selain seorang dosen, beliau juga menjabat sebagai ketua prodi, ketua program studi administrasi bisnis di salah satu universitas swasta di Bandung. Selain itu, beliau juga aktif sebagai MC di berbagai acara. Dan beliau juga merupakan Certified Trainer dari BNSP dan Essential License Trainer Mini Workshop Series. Wah, luar biasa ya. Tanpa lama lagi, kita langsung sambut aja tamu pertama kita, Muhammad Dadi Priyadi, Esos MAB. Selamat datang Pak Dadi. Selamat datang Pak Dani, terima kasih. Wah, luar biasa. Assalamualaikum semuanya sahabat inspiratif dimanapun berada, salam sehat selalu untuk kita semua. Amin, amin, amin. Wah, luar biasa nih. Sebelumnya terima kasih banyak nih Pak Dadi ya atas kesempatannya. Sama-sama Pak Dani, sudah diundang juga ini sebuah kepercayaan dan kehormatan yang luar biasa nih bagi saya. Alhamdulillah. Ini saya deg-degan sebetulnya. Saya jadi host, tamunya adalah seorang MC. Jadi saya ini nervous banget sebetulnya. Asal jangan ada kalimat waktu dan tempat kami persilakan Pak, jangan ya. Pak Dadi kesibukannya apa aja sekarang nih? Sekarang karena masih liburan, ya sibuk di rumah aja palingnya, berbahan enggak deh. Tetap ngupload materi kuliah online, pekerjaan sebagai kewajiban sebagai ketua prodi, paling sambil melayani ya mahasiswa yang ya Pak daftar SUP, Pak daftar magang, seperti itulah ya, tanda tangan sebagai macam, biasa seperti itu melayani. Wah, luar biasa. Tapi tetap di rumah aja, nggak kemana-mana, tetap menjaga karena pandemi belum berakhir ya. Jadi kita dikasih kesempatan untuk liburan, ya jangan berarti itu kita diperbolehkan kemana-mana, harus tetap di rumah aja untuk menjaga kita semua. Iya betul. Untuk kita, untuk keluarga dan untuk bersama ya tentunya ya. Nah, betul, ngobrol masalah pandemi nih, apa sih yang paling kerasa nih sama Pak Dadi ya? Perubahan sebelum pandemi sama sekarang masuk ke masa pandemi nih dari kesibukannya gitu. Ya, kesibukan tentunya sangat terasa ya Pak. Kita sekarang jadi lebih jadi lebih aware aja untuk ketemu orang gitu, jadi lebih selektif aja gitu ya. Dan kita pun juga dituntut untuk terus selalu menjaga kesehatan diri juga gitu. Dan kita juga tidak boleh sembarang ketemu orang sekarang. Dan kalaupun toh ketemu orang pun harus tetap itu tadi menerapkan 3M itu. Masker itu harus menjadi senjata tameng kita dan terus diniatkan supaya kita juga terus sehat selalu dan mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Paling dari segi aktivitas ya kita sekarang dituntut untuk beradaptasi dengan komputer ya, dengan teknologi karena pekerjaan sudah beralih dari yang offline menjadi online semua sekarang. Jadi bikin materi pun materi yang memang betul-betul ya harus sesuai dengan yang memang diinginkan gitu. Tidak boleh sembarang lagi sekarang. Itu paling perubahan-perubahan yang sangat, dan yang paling penting sekarang paling ini kemampuan kita untuk memahami IT itu ya, ICT, Information Communication and Technology itu yang paling penting sekarang. Itu pun adaptasinya. Mau nggak mau kita harus belajar ya pada dia. Betul, harus belajar lagi. Seperti dosen kita ini yang jadi ngomong-ngomong masalah ngajar di masa pandemi itu kan, sebetulnya gimana sih? Pak Dadi merasa kehilangan gak sih ngajar di kelas? Kan biasanya kita berinteraksi langsung ya sama mahasiswa. Apa sih yang paling dikangenin gitu dengan ngajar virtual sama beda ngajar di kelas gitu?
Jelas interaksinya mungkin ya, karena kalau kita ngajar di kelas Ya. itu personal touch kita bisa dapat gitu ke setiap Hmm. mahasiswa yang kita ajarkan. Nah, kalau memang hanya sebatas di layar laptop ini itu serba terbatas juga. Tapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Harus juga cari Ya. cara terus supaya ya apa namanya personal touch itu bisa didapatkan. Karena yang dilihat dari kalau materi sih mahasiswa udah bisa baca di Google, di web kuliah online. Tapi yang paling penting adalah proses bagaimana kita menjadi inspirasi buat para mahasiswa itu kita menjadi role model dari mahasiswa itu sendiri. Nah itu juga harus biasanya kalau di kelas lebih kena juga tuh kita bisa menceritakan lebih banyak pengalaman kita gitu. Tapi kalau memang di layar ini serba terbatas juga sih sebetulnya karena waktu dan sebagainya macam gitu. Tapi kita tidak boleh menyerah. Mungkin ini sudah eranya seperti ini sekarang. Jadi sudah harus beralih ke arah sini. Mm-mm. Ya dengan menggunakan media YouTube segala macam yang Pak Dhani lakukan seperti ini juga bagian dari beradaptasi juga dengan kondisi saat ini. Saya Ya. sangat mendukung sekali ATM Garasi pada malam hari ini, gitu Pak Dhani. Wah, luar biasa jawabannya. Jadi jangan menyerah, jadikan sebuah challenge ya. Jadi jangan Betul, dijadikan sebagai hambatan ya. betul, Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong masalah ngajar nih, Pak Dadi ini kan ketua program studi administrasi bisnis. betul Pak Kuliahnya Dhani. dari S1 S2-nya linear ya? Betul, linear. Linear ya. S1 saya administrasi bisnis, S2 juga administrasi bisnis juga. Betul. Nah, yang bikin saya penasaran, kenapa sih harus administrasi bisnis? Kan banyak tuh ya jurusan yang lain ya Pak Dadi ya. Apa sih yang bikin Pak Betul. Dadi jatuh cinta gitu ya sama program studi administrasi bisnis gitu? Akan saya kaitkan dengan tema malam hari ini Pak Dhani ya. Waktumu Hmm. adalah suksesmu kan. Nah mungkin ini juga jadi pelajaran buat terutama buat diri saya sendiri. Artinya begini, buat teman-teman yang sahabat inspiratif yang menyaksikan channel YouTube Pak Daniel ini, jadi mulai hari ini segera menyadari gitu bahwa hidup itu kita tuh harus punya life goals, harus punya tujuan hidup. Jangan sampai kita mengalir begitu saja, tiba-tiba usia kita sudah berapa gitu ya. Tapi memang kita harus tentukan lebih dini. Berbahagialah ketika teman-teman sudah menentukan tujuan hidup teman-teman sedini mungkin. Nah, saya adalah contoh di mana termasuk golongan orang yang memang eh, awalnya mengalir begitu aja Pak Daniel. Jadi saya tidak tahu tujuan hidup saya seperti apa. Oh iya. Bahkan untuk ambil jurusan S1 administrasi bisnis pun saya juga itu awalnya saya ngambil manajemen, ternyata administrasi bisnis di UMPTN tahun 2000 itu katanya baru dibuka tahun kedua. Jadi saya coba itu mengikuti jurusan yang baru dibuka itu hanya sebentar itu awalnya. Iya Ternyata iya. setelah masuk ke sana mungkin Allah punya rencana lain. Saya diketemukan oleh teman-teman seangkatan saya yang memang membentuk seperti saya sekarang ini gitu. Jadi apa namanya, saya menemukan potensi-potensi yang mungkin sebelumnya tidak diketahui oleh saya ketika menemukan lingkungan yang pas, akhirnya tahu oh potensi saya ada di situ sebetulnya. Nah, Oh. jadi dimulai dari ikutan kepanitiaan di kampus, ikutan organisasi, akhirnya terlatih untuk bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana memimpin rapat, bagaimana mengeluarkan gagasan, ide-ide di depan banyak orang, terlatih, akhirnya oh ya, saya menemukan passionnya dan ada satu yang betul-betul itu menjadi sebuah kesukaan saya yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia Oh, MSDM. iya iya. Saya skripsi ngambil MSDM dan tesis juga saya ngambil MSDM. Dan di MSDM itu ada bab satu tentang training and development dan alhamdulillah ketika setelah kuliah pun saya juga entah kenapa nih Pak Daniel saya selalu dihadapkan diketemukan sama orang-orang yang memang bergerak di bidang training and development gitu. Oh. Dan ketika saya aktif di kampus pun, saya beberapa kali juga diminta untuk melatih adik-adik kelas gitu di bidang organisasi, di bidang public speaking dan sebagainya macamnya. Dan ketika di kampus pun saya juga diminta juga untuk MC di berbagai macam acara. Jadi seperti Allah mengarahkan saya ke arah sana gitu. Iya Tapi iya saya iya. belum menyadari betul itu potensi itu. Masih Ketika mengalir sekarang aja sampai gitu saat ya. ini ya mengalir aja. Iya Tapi iya. ternyata akhirnya saya menemukan passion itu kan kita tuh senang ya ngerjainnya, kita tuh Iya. suka ngerjainnya. Terus juga karena saking senangnya kita nggak pernah ngerasa capek gitu. Itu passion Oh, namanya. Terus luar biasa. udah mah seneng, nggak ngerasa capek dan yang paling penting ketika kita sudah tahu passion itu, ya fokus aja di passion itu.
Nah, saya bisa sekali sekali lagi sampaikan kepada teman sahabat inspiratif, ketika teman-teman sudah menemukan passion-nya, fokus saja di passion itu, gali aja di passion itu, sehingga teman-teman menjadi seorang yang expert di bidang itu. Gitu. Jadi Wah, luar teman-teman menjadi biasa. seorang yang memang ahli, dan bahkan kalau bisa menjadi seorang yang apa ya, seorang yang memang betul-betul menguasai di bidang itu. Fokus aja. Jadi boleh mempelajari banyak hal, tapi ketika sudah menemukan satu hal yang teman-teman sukai, fokus saja di situ. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oh, luar biasa. Berarti Itu Pak awalnya Dani. dari ketidaksengajaan. Tapi kalau saya lihat ini Betul, berarti Pak Dadi dulu berani mengambil resiko ya, mengambil betul program Pak Dani. studi yang belum terlalu populer waktu itu, Betul, ya. berani mengambil dan akhirnya itu jadi jalan hidup ya, malah jadi Betul, menyenangi di sana gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi ini memang pelajaran kita nggak boleh takut untuk ambil resiko ya, jangan betul. selalu berada di zona nyaman gitu ya, tapi harus berani Ya. keluar dari zona nyaman. Tadi Dan yang kalau nggak paling salah penting ketika gimana gimana? ketika ada orang lain memberikan tawaran-tawaran apapun, itu ambil aja. Itu adalah bagian dari tantangan diri kita. Apakah kita bisa atau tidak? Ternyata beberapa kali ketika challenge itu datang ke dalam diri, ya saya ambil aja, Bismillah aja gitu. Nah, itu adalah proses pembelajaran yang memang harus dilalui. Ketika kita semakin sering melakukan hal itu, maka kita akan makin tahu, oh ya, seperti ini loh dunia ini gitu. Dan kita makin tahu juga, dan kita akan menjadi ahli juga di bidang itu. Oh, Gitu Pak Daniel. luar biasa. Nah, tadi kalau nggak salah saya dengar itu Pak Dadi sudah mulai menjadi MC di acara-acara ya. Kemudian Betul, terlibat di training and development ya. Mungkin makanya itu ya, betul. mengambil apa Iya, sertifikasi di bidang itu ya. Nah, betul Pak Daniel ya. apa sih sebetulnya alasan Pak Dadi gitu ya? Ketika ditawari menjadi MC, oh ya udah berani aja. Padahal kan sebetulnya kalau dilihat dari jurusannya, administrasi bisnis itu kan tidak tidak terlalu apa berkaitan ya dengan dunia MC, dengan apa Betul. trainer gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya yang waktu itu menjadi alasan Pak Dadi, ah saya ambil nih gitu. Sampai akhirnya sekarang mendapatkan luar biasa dua ya, dua satu international dan yang satu apa certified trainer ya dari BNSP gitu. Ya. Bisa diceritain nggak ya Pak Dadi? Jadi saya pernah mendengar seorang profesor mengatakan bahwa orang Indonesia itu semuanya sebetulnya pintar-pintar Pak Daniel. Pintar semuanya. Ya, Bahkan kalau kita lihat ya, ada ikutan Olimpiade Matematika juara, Olimpiade ya betul Fisika betul. juara gitu kan. Ya, Di mana-mana pasti juara. Memang dikenal orang Indonesia itu pintar-pintar, tapi ada satu kelemahannya. Itu apa? Ketika dia berbicara di depan umum. Nah, orang Indonesia itu dia suka malu, bahkan juga tidak pede gitu untuk ya, ya, mengungkapkan ide-ide dan gagasan-gagasannya. Nah, ya, itu mungkin kelemahan. Saya pun sama, sebelum kuliah S1, saya tipikal orang yang memang pendiam dan gemetar kalau berbicara di depan umum gitu Pak Daniel. oh, Tetapi karena memang proses belajar dan saya berani mengambil tantangan segala macam, akhirnya itu menjadi sebuah keasikan buat diri saya sendiri. ya, Dan ada lebih lanjut lagi ketika memang proses hidup berjalan terus berlanjut dan sering dihadapkan dengan dunia-dunia training and development, ada hal yang semakin menarik juga yang buat diri saya menjadi lebih menyukai bidang itu. Ketika saya bertemu dengan banyak orang, ketemu dengan berbagai macam karakter, ternyata manusia itu adalah makhluk yang sangat unik gitu. Nah, ketika tahu makhluk manusia adalah makhluk yang sangat unik, oh ternyata ini ada ilmunya juga nih. Kan ada ilmunya, kalau memang ya, di ya, administrasi bisnis itu ada namanya manajemen sumber daya manusia gitu. Jadi ya, bagaimana mengelola SDM ini menjadi SDM yang unggul. Nah, itu ada namanya di training and development. Akhirnya ketemu dengan dunia-dunia, dengan para rekan-rekan di trainer, akhirnya saya ada informasi, ada tawaran untuk ikutan sertifikasi. Saya ikutan tantangan-tantangan itu, alhamdulillah. Dan itu menjadi motivasi diri saya sendiri untuk terus berbuat dan berbagi manfaat buat banyak orang gitu. Dan memang luar itu ketika biasa. dapat gelar itu juga, itu tantangannya bebannya luar biasa juga sih. Kita juga harus dituntut untuk terus juga belajar dan jangan sampai berhenti belajar sampai di titik itu juga gitu. Oke. Nah, jadi kenapa saya bahas masalah MC? Karena sahabat Ya, inspiratif ya, Pak Dadi ini di setiap acara di kampus selalu menjadi MC. Nah, awalnya memang pas saya lihat nggak percaya kalau tadi Pak Dadi bilang awalnya Pak Dadi gemeteran kalau ngomong depan orang ya. Yang saya lihat memang wah ini profesional sekali gitu. Bahkan di beberapa kesempatan juga saya suka nanya sama Pak Dadi gitu. Pak Dadi gimana sih kok bisa berani bicara di depan publik dan lain sebagainya gitu. Ternyata awalnya gemeteran dulu ya, tapi karena terus mencoba, terus berlatih itu tadi ya, berani mengambil resiko, akhirnya Pak Dadi bisa melalui itu ya. betul.
memang kalau di awal-awal reaksi tubuh itu ketika menjelang menjelang manggung ya, biasanya ada 10 sampai 5 detik itu tubuh itu biasa karena mungkin awalnya pendiam tiba-tiba harus berbicara di depan umum gitu ya, Iya, harus iya. harus banyak bicara, jadi ada reaksi tubuh yang memang memberikan reaksi tersendiri. Iya, iya. Bahkan saya sampai sampai sempat konsultasi juga ke mentor saya, ke coach saya. Coach, saya kenapa ya kok kalau sebelum manggung saya sering ini ya, sering apa namanya, gemeteran atau muntah-muntah, bukan muntah, mual-mual gitu kan. Oh, iya, iya. Akhirnya saya dapatkan jawaban dari coach saya, itu jadi tanda bahwa kamu kalau sudah ada reaksi tubuh seperti itu, berarti tubuh kamu sudah menyatakan siap untuk manggung katanya gitu. Jadi dibalik mindset kita Oh, gitu. iya, iya, iya. Dan alhamdulillah ketika sudah terus berjalan, alhamdulillah ya mungkin itu ya proses proses apa namanya, karena sering berulang-ulang, terus juga upgrade terus, dan memang tidak tidak berhenti untuk belajar dan selalu menangkap peluang yang memang diberikan, ya insya Allah akhirnya menjadi kebiasaan sendiri. Karena kan itu, karena kita ini adalah manusia kebiasaan, manusia yang penuh dengan kebiasaan. Biasanya kalau kebiasaan kita seperti itu nanti akan menjadi sebuah karakter, bisa gitu, Oh, iya. dan Bisa keahlian karena sendiri. terbiasa ya berarti ya. Saking terbiasanya gitu. Wah, luar biasa. Mungkin tipsnya ini buat teman-teman sahabat inspiratif ya, yang ketika selalu kesulitan dalam mengelola waktu. Jangan lupa untuk tonton episode selanjutnya.